Preskon ini juga kami lakukan adalah di luar dalam rangka mengklarifikasi, menjelaskan substansi dari apa, mengapa, dan kenapa terjadi sedikit kericuhan. Kenapa saya bilang sedikit kericuhan? Tidak ada barang yang rusak, tidak ada kepala yang bonyok, tidak ada darah yang mengalir, koyak dan lain sebagainya. Apalagi menyentuh hakim. Sama sekali seluruh tim hukum termasuk saya tidak ada menyentuh yang namanya fisik hakim. Yang ada justru saya didorong. Dan kalau mau jujur, buka CCTV-nya, saya justru teraniaya bukan saja oleh dua orang yang berbaju batik, tapi justru oleh mitra kami. Tapi saya memaafkan itu, dan ketika di toilet kami bicara dan disampaikan ke saya, ini memang kasus ini berjalan karena banyak sekali yang ngoceh ke sana kemari, seolah-olah kejaksaan itu tidak mau P21. Maka setelah mereka dalami, memadai untuk P21, apa adanya, diterima dan akhirnya disidangkan. Jadi sekali lagi saya tegaskan kepada teman-teman semua, saya ini doktor, master dan doktor dari University Science Malaysia. Saya dosen sampai hari ini. Saya menjadi anggota DPRD dengan perjuangan. Saya merawat keluarga dan anak-anak saya dengan baik. Saya tidak akan mungkin ceroboh dalam melakukan sebuah tindakan. Dan apa yang kami lakukan bukan sebuah tindakan yang mendahului terjadinya sedikit kekisruhan dimaksud. Itu adalah hubungan kausalitas, hubungan sebab akibat yang nanti akan dijabarkan oleh Bapak Lecumar. Jadi di luar ini dalam rangka klarifikasi dan penegasan sikap kami tim hukum, juga preskon ini kami lakukan setelah menjelaskan secara utuh kepada induk organisasi saya, DPN Peradi Bersatu. Saya terima kasih Pak Ketua Umum, Pak Sekjen, Dewan Pengawas, Penasehat, Pembina, Wakil Ketua, bahwa kami sampai hari ini solid, dan kami, dalam hal ini saya dan tim hukum, sedang menjalankan tugas profesi sebagai advokat di pengadilan. Jadi ini adalah jawaban konkret dari kami tim hukum pada hari ini. Saudara-saudara semua yang saya hormati, kejadian sidang tanggal 6 Februari 2025 pukul 10 WIB adalah diagendakan untuk mendengar keterangan saksi korban, yaitu saudara Hotman Paris Hutapea. Banyak yang bilang saudara Rasman membawa bodyguard. Saya punya video, saya lihat di story dan Instagram saudara Sunan Kalijaga bahwa Hotman datang dikawal dengan 4-5 orang bodyguard masuk ke ruang gedung pengadilan. Dan karena itu teman-teman semua, rekan-rekan wartawan,
Saya mohon tolong diminta tanggapan dari saudara Sunan Kalijaga, karena beliau sangat concern dan peduli dengan kasus ini. Saya serahkan pendapat Pak Sunan menilai seperti apa kasus ini dan seperti apa persidangan kemarin. Berikutnya, saya tegaskan bahwa saya Razman Arif Nasution, sidang kemarin sekali lagi adalah puncak dari kekecewaan kami tim hukum terhadap perilaku ketua majelis, yaitu Ibu Sofia Tambunan. Saya tidak melihat di situ ada komunikasi yang intens antara ketua majelis dengan anggota majelis. Karena yang dominan kami lihat adalah ketua majelis, dan memang dia dominan. Tapi ini agak berlebihan karena putusan itu selalu serta-merta dan ketotal. Saudara-saudara, kami tim hukum sejak sidang pertama, nanti akan dipertajam, akan dijelaskan lebih runut oleh Bung Firdaus Oyowo, akan dipertegas lagi oleh ketua tim Bung Lecu, akan diurai oleh Ibu Elida Neti dari aspek perempuan. Apa itu? Saudara-saudara, kasus ini jangan sampai lari dari pokok masalah. Perkara yang diperiksa adalah perkara dugaan pencemaran nama baik melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Karena itu, di awal sidang pertama, saya sebagai terdakwa memposisikan diri secara baik dan nurut. Kalau ibaratnya jadi anak yang baik dalam rumah, orang rumahan yang biasanya sangar, saya di situ. Ada yang bilang, "Yo, Razman itu kemarin kalau bicara itu kayak singa, sekarang jadi apa? Sudah kayak jadi kucing." Karena nggak bereaksi. Saya melakukan itu sebagai sebuah penghormatan kepada lembaga peradilan di mana ada ketua majelis, anggota majelis, panitera, jaksa, dan kami para tim hukum dan hadirin yang hadir di sini. Disepakati, ya, tolong di live-kan ini kalau bagi yang melive-kan. Disepakati sidang terbuka untuk umum dan diizinkan live. Betul kan? Jolin ikut, Pak Firdaus ikut, Bung Lecu, ketua tim selalu ada Bu Ida. Pada saat sidang pertama, supaya didengar oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung, supaya didengar oleh Komisi Yudisial, supaya didengar oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, supaya didengar oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, supaya didengar oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung, supaya didengar oleh DPR RI. Tidak usah sampai ada solidaritas sesama hakim. Nanti di stressing point oleh beliau. Ada solidaritas sesama hakim. Emang kami apai hakim? Apakah ada Razman menyentuh fisik hakim? Apakah ada Bung Firdaus menyentuh fisik hakim? Apakah ada Bu Ida yang juga keras menyentuh fisik hakim? Apakah ada Pak Lecu menyentuh fisik hakim?
Tidak ada kita sentuh fisik hakim, karena kita hormat. Yang ada adalah kami minta supaya hakim mendengarkan kedua belah pihak. Sejak sidang pertama Ketua Majelis Ibu Sofia, saya kaget. Jelek-jelek begini saya sudah ratusan kali juga sidang. Apalagi Bung Firdaus, apalagi Bung Necu, apalagi Bu Ilidanetti. Adik-adik saya juga sudah puluhan kali setidaknya sidang. Apalagi Profesor Elvis, apalagi Profesor Yeni, apalagi Dr. Foni, apalagi Rusdi 33, apalagi Bang Riki Sitohang. Kami netral. Kami netral. Tapi kita mesti merujuk bahwa hakim kemarin live di TV One pukul 5 sore, saya narasumber, ada ahli pidana Profesor Hipnu Nugroho. Dia dengan terang mengatakan bahwa hakim di persidangan harus melakukan dua fungsi. Pertama, ketua pengadilan menunjuk hakim pertama senior, itu yang ketua. Setengah senior wakil ketua atau anggota, yang junior anggota. Artinya apa? Persidangan itu jika kasusnya memang serius, dibutuhkan kematangan hakim dalam memimpin jalannya sidang. Poin pertama penting bagi hakim, kata Prof. Hipnu. Yang kedua, Prof. Hipnu mengatakan bahwa ketua majelis adalah mediator atau moderator dari jalannya sidang, bukan diktator. Saya sudah sidang di mana-mana. Kasus korupsi sudah pernah. Kasus pembunuhan sudah pernah. Kasus-kasus artis apalagi. Kasus yang berbau politik juga di persidangan ada. Tunjukkan kepada saya satu saja saya memaki-maki hakim di persidangan sehingga ribut seperti yang kemarin. Tidak ada. Poin itu tidak pernah ada. Maksudnya apa? Bapak Ibu sekalian, dalam teori penerapan hukum, undang-undang mengatur bahwa advokat adalah penegak hukum yang sejajar kedudukannya dengan penegak hukum yang lain. Hanya saja tempat dan kewenangannya berbeda. Kalau kami sebagai kuasa hukum memberi advice hukum kepada klien, melakukan pendampingan, membela hak hukum klien sampai dengan peradilan dan berkekuatan hukum tetap. Kewajiban penegak hukum yang lain, kejaksaan, dia boleh melakukan penyelidikan di kasus-kasus korupsi, bisa melakukan penyelidikan juga dan penyidikan, dan sampai kepada persidangan. Tapi yang paling utama, tugas dari kejaksaan itu adalah melakukan penuntutan dan pendakwaan. Kemudian kepolisian juga penegak hukum. Kepolisian melakukan proses penyelidikan, penyidikan sampai pemberkasan P21 tahap 2 kalau itu tindak pidana murni atau tindak pidana khusus. Yang ketiga, yang keempat, kemudian kehakiman, kejaksaan, kepolisian.
Kemudian apalagi? KPK. KPK juga dia melakukan penyidikan di tindak pidana korupsi. Juga penegak hukum. Yang terakhir adalah lembaga peradilan, yaitu hakim. Kalau kami sebagai lawyer diposisikan sebagai penasihat hukum, polisi penyidikan menyerahkan pemberkasan, jaksa bawa penuntutan, hakim memvonis. Dalam konteks penegakan hukum kita same level, kedudukan kita sama, hanya tempatnya yang berbeda. Kita sebagai kuasa hukum, terus ada polisi, terus ada jaksa, terus ada KPK, terus ada hakim. Karena proses yang terjadi dari kepolisian, kejaksaan, semua dibawa ke pengadilan. Proses hukum yang terjadi dengan azas presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Untuk membuktikan sebuah tindak pidana terjadi atau tidak, ranahnya adalah di pengadilan. Untuk apa? Mencari kebenaran material. Kalau ada orang yang melakukan kejahatan, maka siapa yang mendalilkan, dia yang akan membuktikan di pengadilan itu. Kalau ada orang pelaku kejahatan, dia mengatakan tidak melakukannya, maka kuasa hukum yang menjadi perwakilan dia menyampaikannya di muka pengadilan. Saya minta yang tertib ya. Kalau kalian tidak tertib, kita nggak usah lanjutkan. Tolong yang fokus, mata jangan kemana-mana bos. Fokus ke sini. Kalau ada mau tambah lanjut. Tolong yang fokus. Saya nggak mau wawancara berulang-ulang. Gabung aja. Ya. Tolong fokus, kamu juga fokus ya. Jangan lihat sana, lihat sini. Lihat ke kita Dinda. Ya. Tolong ya, saya menghargai kalian, kita hargai. Supaya kita sama-sama enak. Kalian butuh berita, saya juga butuh untuk disampaikan ke publik. Oke. Jadi fungsi pengacara itu dan fungsi jaksa itu sebelah kiri dan kanan, hakim di depan, karena dia pemutus, dia yang menentukan nasib manusia dihukum atau tidak. Maka hakim dianggap sebagai wakil Tuhan di muka bumi yang memberikan keadilan bagi siapapun yang berhak mendapatkan keadilan itu, dan menghukum bagi pelaku yang melakukan kejahatan dari apa yang dia lakukan. Kami tidak boleh komplain kepada hakim. Coba kita berpikir secara terminologi keilmuan. Manusia tempatnya khilaf dan salah. Lalu hakim adalah orang yang paling bersih, yang tidak boleh diganggu sedikit pun. Pertanyaan saya, wahai teman-temanku para hakim, banyak juga keluarga saya hakim. Apakah kalian suci semua? Apakah kalian bersih semua? Apakah kalian tidak ada yang terlibat dengan tindak pidana korupsi, pemerasan dan penyuapan? Tunjukkan kepada saya bahwa kalian kulluhum ajma'in bersih dari aspek apapun, sehingga kami yang juga penegak hukum tidak boleh protes kepada kalian atas nama kelembagaan bahwa hakim orang bersih tidak boleh diganggu, yang disebut dengan contempt of court. Lalu kalau Anda tidak menghargai kami sebagai penegak hukum, bagaimana kami menghargai Anda sebagai penegak hukum? Apa hidup harus seperti itu? Agama manapun tidak pernah mengatur itu, bahwa hakim lebih mulia daripada yang bukan hakim. Allah, agama saya mengatakan, kemuliaanmu tergantung pada ketakwaanmu. Jadi karena kita sama-sama penegak hukum ini banyak bermasalah. Kalian pikir saya takut di penjara? No.
Saya wakafkan hidup saya untuk mati demi hukum dan Indonesia dan kebaikan. Saya jual ayam, saya jual koran, sejak SMP saya berhasil hari ini karena Allah, dan saya tidak takut melawan manusia karena Allah yang saya takuti, dan saya tidak takut dengan kalian siapapun kalau hukum kalian permain-mainkan. Saya Razman Arif Nasution, orang kampung yang dihina-hina oleh si Hotman, yang direndah-rendahkan oleh si Hotman. Saya memang orang miskin, Hotman. Kau boleh kau bilang kau kaya, tapi di mata saya kau bukan siapa-siapa. Kalau kau merasa kau hebat, kalau kau merasa kau benar, kau bicara di media, punya data, punya fakta, punya rekaman tentang perilaku saya, kenapa kau tidak meminta agar sidang itu terbuka untuk umum supaya kita buka-bukaan? Karena secara logika hukum, orang yang sehat, yang senantiasa, yang takut berhadapan dengan korban ketika diperiksa adalah terdakwa. Ini saya yang nantang terbuka, kok kau malah sepertinya tidak dukung untuk terbuka. Saya sebagai terdakwa minta ke yang majelis hakim untuk dibuka, tapi kok malah hakim mengatakan tertutup. Ada apa? Pertanyaannya, kenapa Anda tidak patuh kepada hakim? Karena kami curiga sejak dari awal hakim tidak netral di negara ini. Apa tidak belajar kalian dengan kasus Ronald Tanur? Apa tidak belajar kalian dengan kasus mantan ketua PN? Apa tidak belajar dengan kasus Zano? Terus apa yang boleh saya lakukan terhadap kalian? Kalau begini caranya, tangkap saya, penjarakan, bilang karena Anda melawan Hotman, manusia bersih, manusia kuat, maka tidak perlu dihukum, penjarakan Razman. Tenang, selesai kasus ini. Jangan kalian kira saya student, dokter dan master di luar negeri. Saya tahu, dan saya Razman hari ini, petarung negara ini, pejuang negara ini. Hukum harus tegak lurus, dan saya yakin bahwa konsep hidup jelas, berani melawan kezaliman. Jadi bukan main-main, bos. Kasus ini sejak tahun 2022 sudah dilaporkan. Kasus remeh-temeh, 34 bulan baru masuk persidangan. Di mana pengawas masing-masing? Di mana Kompolnas? Di mana Kabid Propam? Di mana Komisi Pengawasan Kejaksaan? Saya bertemu dengan jaksa petinggi 3 kali. Ada istri saya, ada saksi lain. Anda bilang tidak cukup unsur, tapi Anda dorong informasinya. Kau bicara, saya akan buka. Kalian pikir Razman ini takut? No. Kalau ada yang masuk penjara, Soekarno masuk penjara, demi hukum saya lebih gila dari Arifin Lim dan tidak takut masuk penjara. Saya tidak main-main. Kalian belum tahu saya. Saya tidak main-main di kasus ini. Ini harga diri saya. Saya belajar hukum, diajarkan senior saya, Fiat Justitia Ruat Solo. Kata guru saya, kata dosen saya, kata instruktur saya ketika saya melakukan pendidikan advokat. Bang Otto Hasibuan, ada rekaman videonya. Jangan takut jadi pengacara. Enak aja Hotman bilang, sahabat saya, Bapak Otto Hasibuan, tolong supaya saudara Firdaus tidak bersidang. Urusan apa Wamenko di urusan saudara Firdaus? Salah apa dia? Jadi kami tidak pernah menyentuh hakim. Kalau kalian bawa solidaritas hakim di kasus ini, satu saja pertanyaan dari saya. Buktikan hakim bersih seperti malaikat, sehingga kami harus tunduk kepada kalian dan kami nurut dengan kemauan kalian. Tapi kalau kalian juga kotor, mari kita mengoreksi diri masing-masing.
Kalau masuk penjara emang mati, tidak mati di penjara. Mati kata Tuhan, baru mati. Ini terima kasih saya yang besar Pak Ketua. TV One mengungkap ini luar biasa. iNews luar biasa. Metro TV luar biasa. CNN luar biasa. Kompas TV luar biasa. Media streaming dan YouTube, podcast, online semua memberitakan. Ini adalah perlawanan para lawyer terhadap hakim yang menganggap dirinya paling hebat, tapi banyak koruptor dan disuap dan masuk penjara bahkan 1 triliun. Sayang kita para pengacara. Ikatan Dokter Indonesia kalau dipanggil anggotanya, dia berdiri tegak untuk anggotanya. Ikatan Notaris Indonesia kalau dipanggil anggotanya, berdiri tegak untuk anggotanya. Tapi kita para lawyer, sakit hatimu kepada Rasman. Kau tuangkan tanpa dasar pikiran yang sehat. Di mana solidaritas kau? Tidak ada Rasman, hukum akan seperti ini di pengadilan. Karena mereka berpegang yang diputuskan hakim, itulah yang paling benar. Hakim memutuskan Ronald Tandur tidak bersalah, tapi ditangkap oleh kejaksaan. Apakah itu bukan sebuah perbuatan yang mencoreng marwah dari Mahkamah Agung? Jangan begitu. Jadi, ini tidak main-main. Saya pernah ngomong kepada istri saya, Bu Ade dengan Bu Eli, saya siap meninggalkan Indonesia. Saya ditawar mengajar di kampus saya. Saya tidak perlu tinggal di Indonesia. Saya tinggalkan pada hukum bobrok, menghukum orang tidak bersalah, dipaksakan, Bareskrim, kejaksaan, sampai peradilan. Saya benar, demi Allah ini. Saya bukan orang bersih. Maka bapak-bapak, kami sudah mengatur jadwal. Hari Senin kami akan ke Mahkamah Agung, lanjut ke KY, lanjut ke Badan Mahkamah Agung, lanjut ke DPR RI, lanjut ke Pengadilan Tinggi, lanjut ke Bareskrim, lanjut ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Saya tidak perlu mengumpuli banyak orang. Terima kasih Bang Muara Karta. Beliau bilang, saya dukung Adinda. Senior banyak dukung saya. Apa Hotman punya kuasa karena dia bilang dia dekat dengan presiden, klien dia? Apa dengan postingan orang semua takut? Saya juga berjasa buat kepala negara. Cuma pada waktu itu Pak Prabowo masih kalah. Tapi kalau cerita jasa, kita semua berjasa. Bukan untuk diungkap, untuk kebaikan negara dan bangsa Indonesia. Jadi saya kira saya bukan di sini mau berpidato. Kalau besok saya ditangkap karena didesak, saya dan Firdaus ini melakukan contempt of court, atau ketua pengadilan atau hakim mengatakan Rasman tidak kooperatif, jaksa tangkap sel saja. Saya mau lihat rakyat Indonesia ini berani bersikap atau tidak. Anak saya, istri saya sudah selamat hidupnya. Bu Eli, Bu Ade sudah ada hidup dan masa depan mereka. Hanya tidak perlu mencuri uang rakyat, karena Allah kasih rezeki untuk saya. Jadi kalau saya mati pun hari ini, mereka selamat, insya Allah di hadapan Allah SWT. Allahu Akbar. Jadi ini sikap saya. Kita akan ke DPR. Ini adalah aspirasi dari para lawyer, supaya hakim melihat itu. Mohon teman-teman media semua mengikuti perkembangan ini. Silakan Pak Lecu. Ya, halo. Ya, saya